Setelah diteliti lebih dalam, yang satu ini kompilasi dari semua. Bapak Ibu gak usah dihafalin, tapi saya minta tolong Anda renungkan seberapa sering emosi-emosi ini hadir dalam jiwa Anda. Semakin sering semakin bagus. Ya. Ada berapa tadi? 9+1. Boleh saya buka? Boleh. Saya buka ya. Satu persatu. Yang pertama, apa yang disebut dengan joy? Coba diulang. Apa? Joy. Joy itu apa? Syukuran. Joy itu kegembiraan. Seberapa sering sih Bapak Ibu ngukurnya, nggak usah jauh-jauh deh, setidaknya sebulan ke belakang aja. Seberapa sering rasa joy, gembira ini hadir dalam jiwa Anda. Kalau bangun tidur tuh happy, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, Kau hadirkan kembali hari yang baru untukku. Makin sering ini hadir, itu makin bagus. Lawan dari joy ya complaining, ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Bahkan ada pepatah dalam bahasa Inggris yang bilang begini, for complainers, even in heaven still complain. Bagi orang yang tukang ngeluh, bahkan di surga sekalipun tetap ngeluh. Kurang dingin lah, kurang inilah. Nah, lawan dari keluh kesah itu joy. Yang kedua, gratitude. Apa yang kedua? Apa itu gratitude, Bapak Ibu? Syukur. Elemen kedua dari positive emotion itu adalah rasa syukur. Pelan-pelan, saya nanti akan masuk ke intinya, gak usah khawatir. Tapi satu-satu saya bedah. Ini ibarat kayak ngupas bawang ya Bapak Ibu. Saya mau ngajak Anda masuk pada kedalaman hati untuk menemukan positive emotion, agar itu kita sadari dan kita tumbuhkan terus dalam setiap gerak langkah kita. Yang kedua itu gratitude. Apa itu gratitude? Rasa syukur. Sekarang boleh kita latihan ya? Boleh. Saya potong dulu di nomor 2 ya Bapak Ibu. Saya minta tolong sekarang cari pasangan dua orang saling berhadapan. Ayo Bapak Ibu. Yang pertama itu joy. Yang kedua itu gratitude. Apalagi? Yang ketiga disebut oleh Barbara Fredrickson dengan serenity. Apa itu serenity? Ketenangan. Coba cek Bapak Ibu, sebulan ke belakang, seberapa sering Anda menemukan ketenangan dalam setiap gerak langkah. Kalau kau setiap bangun tidur resah, gelisah, itu ada sinyal tuh yang perlu kita sadari. Ya, karena gini, kaidah dalam bahasa Arab tuh gini Bapak Ibu, faqidu syai' la yu'ti. Apa artinya? Kita itu nggak bisa ngasih sesuatu yang kita nggak punya. Bapak Ibu nggak bisa menenangkan orang sebelum kita tenang. Bapak Ibu nggak bisa meyakinkan orang sebelum kita yakin. Bapak Ibu nggak bisa bikin orang bahagia sebelum Anda bahagia. Itu kaidah penting. Dan saya sekarang sedang berbicara di depan para leaders, para pemimpin di Kabupaten Luwu Timur. Saya semangat sekali Bapak Ibu malam hari ini terus terang. Karena saya berdoa kalau seandainya ada 1-2 kalimat saya saja yang dengan izin Allah jadi hidayah, menggugah Bapak Ibu. Saya berharap dapat saya cipratan amal jariahnya ya. Berbeda Bapak Ibu. Kenapa saya semangat banget hari ini? Berbeda, saya ngomong di depan masyarakat, mungkin ada manfaatnya. Tapi ketika saya ngomong di depan para kepala perangkat daerah, itu lipatannya beda. Saya berharap sekali Bapak Ibu, ya, kita betul-betul gitu ya, dengan amanah yang kita punya ini bisa membawa begitu banyak keberkahan. Seberapa sering rasa tenang ini hadir? Lanjut, apalagi yang keempat? Inspiration. Apa itu inspiration Bapak Ibu? Inspiration itu begini. Kalau dalam bahasa kita ilham. Seberapa sering Anda melihat sesuatu terus tiba-tiba Anda dapat ilham, dapat hikmah dari sebuah keadaan. Tadi itu ada beberapa masalah yang ini kok nggak beres-beres, tapi tiba-tiba Allah ilhamkan kita untuk menemukan solusi atas sebuah masalah. Itu inspiration. Dan orang tuh nggak bisa Bapak Ibu ketemu inspiration sebelum memang
jiwanya, batinnya dipenuhi oleh emosi positif. Makanya lapang dada itu akan memudahkan urusan. Apalagi hope. Hope itu apa Bapak Ibu? Harapan. Harapan. Bahkan kalau kita ngaku kita orang beriman, kita nggak boleh putus asa. Dalam keadaan apapun Bapak Ibu, nggak boleh seorang leader itu putus asa. Dan harapan itu mesti selalu ada. Asa itu mesti selalu ada. Gak ada cerita loss of hope. Mau serumit apapun persoalan, bahkan kelihatannya buntu sekalipun, orang-orang yang punya positive emotion, dia selalu menemukan harapan dalam setiap keadaan. Apalagi sense of pride. Nah, sense of pride ini apa, Ustaz? Ini bukan berarti bangga diri dalam arti sombong ya Bapak Ibu, tapi tadi, kita punya kebanggaan karena Allah amanahkan ini peran penting, ini tanggung jawab, yang kalau kita sikapi dengan tepat, ini bisa berat bobot amal soleh. Tapi juga kalau salah, bisa berat juga pertanggung jawabannya. Jadi ada sense of pride di situ. Ini saya percepat aja ya. Ada lagi interest. Interest itu apa? Interest itu Bapak Ibu antusiasme. Ya. Ciri orang yang dadanya dipenuhi oleh kolbu yang tercerahkan gitu ya. Pencerahan kolbu. Ya kalau diajak ngomong tuh selalu semangat. Ya. Karena ada beberapa orang yang sama sekali gak ada gairah kelihatannya. Orang yang tercerahkan kolbunya dalam setiap keadaan dia antusias. Dan amusement, nah ini penting nih Bapak Ibu. Amusement itu apa? Mudah terhibur. Anda bayangkan, bahkan Nabi SAW saja itu punya sense of humor, betul ya? Tahu kan ini Bapak Ibu? Jadi tadi ketawa, bercanda itu penting dalam suasana kerja. Tentu dalam batasan. Karena Rasulullah aja bercanda Bapak Ibu. Ya, masih ingat ya Rasul bercanda sama nenek-nenek. Apa kata Nabi SAW? Nenek nanya, ya Rasulullah nanti aku masuk surga gak ya? Terus apa kata Nabi? Nek, mohon maaf di surga gak ada nenek-nenek. Terus nenek ini nangis. Maksudnya nanti akan dibangkitkan dalam keadaan muda. Terus Rasul bercanda juga sama para sahabat. Ayo kita berangkat, aku mau naik anak onta, kata Nabi. Begitu dilihat ternyata ontanya onta besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah katanya mau naik anak onta. Ini kok ontanya besar? Apa kata Nabi? Emang dia anak siapa? Kan dia juga anak onta. Jadi Rasulullah ini bercanda, punya sense of humor. Itu perlu dibangun. Ya. Dan yang ke-9 itu all itu apa? Awesome. Awesome itu apa? Rasa kagum, rasa takjub. Bapak Ibu kalau pengen mengukur seberapa tercerahkan tubuh kita, di antara ukurannya itu seberapa mudah Anda takjub dengan sesuatu yang indah. Contoh Bapak Ibu, saya rumah di Jakarta ya Bapak Ibu, istri saya di Cianjur. Saya kalau mau pulang ke rumah mertua itu lewatin Puncak Bogor. Saya setiap kali lewat kebun teh itu saya selalu takjub. Ya Allah, Masya Allah. Atau nggak usah jauh-jauh deh. Saya dari kantor, kalau mau pulang ke rumah, itu lewatin flyover. Kadang-kadang pulang saya menjelang maghrib ketika matahari mau terbenam. Dari flyover tuh saya lihat matahari terbenam tuh saya takjub Bapak Ibu. Wah, Masya Allah. Pertanyaan saya, banyak gak orang yang lewat jalan yang sama, tapi biasa aja? Itu jadi ukuran. Di antara orang yang tercerahkan jiwanya, dia tuh mudah takjub dengan keindahan-keindahan di sekitarnya. Nah, saya sekarang masuk ke intinya Bapak Ibu. Tadi masih ingat ada berapa emosi positif Bapak Ibu? 9. Ini sudah berapa nih? 9. Bapak Ibu Anda boleh lupakan yang 9 ini, tapi jangan lupakan satu yang terakhir. Karena satu yang terakhir ini kompilasi dari semua. Ini bukan kata saya, ini based on research. Bapak Ibu kalau punya ini yang lain ikut. Kalau punya ini, yang lain ikut. Dan gak akan ada karya hebat apapun kalau Anda gak punya ini. Bahkan kata Barbara Fredrickson Bapak Ibu, satu yang terakhir ini adalah the mother of all positive emotion. Induk dari segala emosi positif. Kalau ini ada, yang lain beres, yang lain ikut.
Ini tanda kolbu kita tercerahkan. Siapa yang bisa dapat? Apa kira-kira satu emosi yang terakhir ini? Ada yang tahu? Kebahagiaan bukan? Apa Pak? Apa Pak? Tulus bukan? Syukur udah ada. Ikhlas bukan? Yang jawabannya benar, hadiahnya umroh sama-sama. Serius saya. Tapi satu syaratnya, ketemuan di sana ya Pak. Amin dong. Kita janjian aja ya Pak, di pintu berapa gitu ya. Kita umroh sama-sama. Ada yang tahu apa Pak, Bu? Hah? Taat. Kata para pakar Bapak Ibu, ini ibu dari segala emosi positif. Anda boleh lupakan yang lain, terus jangan lupakan yang ini. Yang ini ada, yang lain itu. Saya buka ya. Yes, exactly. Cinta. Bro. Mantap. Zaman yang bilang. Bapak Ibu, saya serius ya. Bunda cinta. Gini. Saya gimana ya Bapak Ibu? Anda boleh lah training macam-macam. Saya sering sampaikan di perusahaan-perusahaan. Macam-macam training yang kita ikuti. Training service excellent. Bagaimana bisa melayani dengan baik customer. Bagaimana supaya menjaga loyalitas customer. Bagaimana supaya tim suasana kerja itu harmonis. Bagaimana supaya begini. Semua itu Bapak Ibu, Anda boleh pegang kata-kata ini. Nggak akan ada artinya, nggak akan ada efeknya kalau Anda nggak punya yang namanya cinta. Bapak Ibu, saya titip dua aja pilihan kita. Do what you love or love what you do. Tidak semua dari kita punya kesempatan melakukan hal yang besar. Tapi setiap kita selalu punya kesempatan melakukan hal-hal apapun dengan cinta yang besar. Indah. Dari beberapa yang disampaikan, saya bisa merasakan ada rasa cinta di situ, cinta kepada tanah kelahiran. Alhamdulillah Ustaz, saya bisa mengabdi di tanah kelahiran saya. Cinta kepada masyarakat yang ada empati di situ. Ini kok tanah nggak beres-beres, ini perlu segera saya beresin. Cinta kepada siapapun yang Anda layani. Nah, ini nggak bisa dibohongin Bapak Ibu. Rasa itu kerasa. Nggak bisa Anda pakai topeng. Ada orang mungkin ngomongnya nggak bagus, tapi kalau cintanya besar itu kerasa tulusnya. Sebaliknya, ada orang yang ngomongnya itu pintar, tapi ketika itu nggak dari hati, itu kerasa. Karena perasaan itu 1000 kali lebih kuat dibandingkan kata-kata. Saya mau titip Bapak Ibu, ini penting sekali. Dan dari sinilah lahir satu kaidah. Saya mau buka data ya Bapak Ibu. Ini orang umum rata-rata. Sadar nggak sih Bapak Ibu, 1/3 waktu hidup kita itu habis untuk kerja. Iya. Ini rata-rata orang lah. Kalau kita umur 60 tahun, paling tidak kita menghabiskan 15 tahun buat tidur. Ya kan? Taruhlah tidur kita ya 6 jam, 7 jam sehari. Itu 15 tahun kita tidur aja tuh Bapak Ibu. Apa? Untuk ibadah ritual itu nggak lama Bapak Ibu. Sholat tadi kita paling 10 menit, paling lama 15 menit. Ya. Ibadah umroh paling 10 hari, 12 hari. Nggak lama. Teman-teman yang non-muslim juga mungkin ke gereja, nggak lama. Apa? Interaksi dengan keluarga mungkin kita nggak lama. Anda menghabiskan waktu paling banyak mengabdi kepada masyarakat, betul? Sayang sekali Bapak Ibu kalau ini nggak jadi ibadah. Sayang sekali kalau Anda nggak melakukan ini dengan sepenuh cinta. Come on. Dan itu ibadah yang besar. Ya, tadi itu. Ada yang nggak bisa dilakukan oleh para ustadz, tapi dengan amanah yang Allah titip, dengan tanda tangan Anda tadi ya,
itu banyak sekali masalah kebaikan yang bisa Anda hasilkan. Saya mau ngajak Bapak Ibu, mari kita berhati ngelakuin sekecil apapun dengan cinta. Lillah. Level leader itu di situ. Gak bisa kita jadi leader yang baik Bapak Ibu kalau kita gak punya cinta. Dan dari sinilah lahir sebuah kaidah yang namanya ikhlas dan totalitas. Jadi saya mau titip, stop bekerja untuk lembaga. Bahkan stop bekerja untuk negara. Bekerjalah untuk Allah. Kalau kita bekerja untuk lembaga Bapak Ibu, kita banyak kecewa. Kita banyak capek. Bekerja untuk atasan. Jangan bekerja untuk Pak Bupati. Jadilah karyawannya Allah. Kalau Anda udah nyempel hati Anda begitu Bapak Ibu, Anda akan enak menjalani apapun gerak langkah aktivitas Anda. Ada sebuah kaidah penting dalam hadis Nabi. Ini namanya kaidah ikhlas dan totalitas Bapak Ibu. Saya bacain hadisnya ya. Apa kata Nabi SAW? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Artinya apa Ustaz? Saya jelasin sedikit. Artinya gini Bapak Ibu. Kerjakan sebaik mungkin apa yang menjadi kewajibanmu, lalu mintalah hakmu kepada Allah. Saya jelasin sedikit. Latar belakang hadis ini apa sih? Latar belakang hadis ini Bapak Ibu, Rasulullah sedang bercerita tentang pemimpin yang zalim. Jadi Rasulullah itu bilang begini, nanti akan ada suatu zaman banyak sekali pemimpin-pemimpin yang zalim, yang hanya mentinggi dirinya sendiri dan banyak terjadi kezaliman. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau dalam keadaan seperti itu, bagaimana sikap kita? Kan dia zalim, berarti kita zalim juga dong. Tidak, kata Nabi SAW, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Gini Bapak Ibu, ini kan saya ngomong sama orang yang beriman, orang beragama ya Bapak Ibu ya, apapun agama kita. Ini agak susah kalau saya ngomongnya sama orang-orang ateis, sama orang-orang materialis, yang mereka nggak percaya konsep barokah. Agak susah. Tapi kalau saya ngomong di depan orang-orang yang beragama, ini mestinya langsung bisa kita tangkap. Saya mau kasih analogi. Ada satu hukum penting dalam hidup, namanya hukum keseimbangan. Coba